Alhamdulillah Abah Uki saat ini sudah berjalan 16 tahun. Kita merintis usaha dari 2008. Awal mula ide bisnis ini saya pengen jadi ibu rumah tangga tapi yang tetap produktif, tetap bisa bekerja keras untuk bisa mencapai impian kita. Begitu tanpa harus disibukkan dengan jam-jam yang kantor ya, jam-jam kantor seperti itu. Akan ada momen-momen yang kita sendiri juga ternyata kita bisa kok melewatinya gitu. Ternyata kita mampu kok melewatinya. Halo, selamat pagi. Saya Ani Irawan, founder dari Siomay Abah Uki. Saya ibu dari 4 putra. Alhamdulillah Abah Uki saat ini sudah berjalan 16 tahun. Kita merintis usaha dari 2008. Kami memulai usaha dari rumahan atau home industry ya gitu. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah dipasarkan di beberapa kafe-kafe besar dan juga hotel. Dan ada beberapa toko-toko frozen yang bermitra dengan kami. Awalnya itu memang Siomay Rajwa gitu. Itu Rajwa itu anak kedua saya. Akhirnya kita kayaknya kurang oke nih. Akhirnya suami mengganti nama Abah Uki. Awalnya memang saya kurang setuju ya, kok Abah gitu, kesannya kayak sudah tua atau apa kayak gitu. Cuma memang suami punya filosofi tersendiri lah gitu. Karena akhirnya ya sudah kita sepakat pakai nama Abah Uki, bahwa Uki itu nama suami, nama panggilan suami waktu kecil gitu, Uki gitu. Dan Abah itu kan Siomay itu kan cenderung dari Sunda ya gitu. Jadi kita pakai nama Abah itu kesannya biar lebih kayak otentik, lebih legend seperti itu. Jadi saat orang mengucapkan Abah Uki pun pengucapannya lebih mudah dan kesannya memang oh ini memang legend nih gitu. Jadi bismillah kita akhirnya mudah-mudahan bisa jadi legend terus gitu, harapannya seperti itu. Awal mula ide bisnis ini saya pengen jadi ibu rumah tangga tapi yang tetap produktif, tetap bisa bekerja keras untuk bisa mencapai impian kita. Begitu tanpa harus disibukkan dengan jam-jam yang kantor ya, jam-jam kantor seperti itu. Terus tapi mikir-mikir usahanya apa nih sebenarnya gitu yang cocok dengan saya akhirnya terinspirasi dari ada tetangga dulu punya usaha siomay waktu itu gitu di Jakarta gitu kan. Kita malah melihat bahwa potensi bisnis kuliner itu kayaknya menarik gitu kan gitu. Apalagi siomay, produk siomay yang kayaknya nggak lekang sama waktu ya, dia kapan aja bisa dinikmati gitu kan, disukai oleh beberapa umur ya, semua segmen umur ya gitu bisa masuk gitu. Akhirnya ya sudah kita menentukan untuk pertama suami sih memang oke, siomay kita coba untuk usaha siomay gitu. Nah seiring berjalan waktu akhirnya ya sudah saya coba untuk belajar, minta resep ya gitu. Terus kita punya outlet 1 gitu. Dan dari situ mulai kita mengembangkan usaha kita gitu. Jadi memang sangat-sangat sederhana yang semua masih manual. Banyak yang hal-hal yang kita tidak ketahui. Jadi memang ilmunya sambil jalan aja. Jadi kita sambil berjalan ya sambil belajar. Akan ada momen-momen yang kita sendiri juga ternyata kita bisa kok melewatinya gitu. Ternyata kita mampu kok melewatinya gitu. Mungkin yang di awal kita ngerasa bahwa ini terlalu berat gitu ya gitu buat kita gitu, ujian-ujian yang harus kita lewatin gitu kan dalam melakukan usaha gitu. Tapi kalau kita ikhlas, kita tulus gitu dan juga support terutama ya dari keluarga itu menjadi doa. Tantangannya terutama mungkin di SDM ya, saat usahanya growth-nya sudah naik tapi tiba-tiba SDM yang tidak sesuai ekspektasi seperti itu. Atau ya margin errornya banyak sekali gitu, terutama dengan sistem manajemen atau tentang memang pengalaman kita yang
awal dulu itu merintis usaha yang memang dimulai dari otodidak banget gitu. Jualan ya memang awalnya memang dari siomay, apalagi suami memang bekerja di ini ya karyawan perusahaan asing gitu. Memang secara ekonomi kami ya cukup sudah mapan lah saat itu gitu. Justru titik balik kita untuk bisa merasakan bahwa kan pendapatan nggak stabil ya gitu. Ada kalanya omset lagi anjlok tapi tetap biaya operasional harus tetap berjalan, tetap harus dibayar. Nah itu gimana caranya kita memutar otak lah untuk bisa mengatasi hal tersebut. Saya pernah punya mimpi bahwa di tahun ke-12 tahun kemarin saat kami ulang tahun Abauki ke-12, saya punya impian bahwa suatu saat saya ingin punya tempat produksi sendiri, punya outlet, showroom sekaligus office ya gitu untuk kita. Dan itu saya harapannya mungkin di 2 tahun atau 3 tahun ke depan gitu. Tapi alhamdulillah gitu Allah mengabulkan doa kami lebih cepat gitu, tanpa disangka-sangka gitu. Itu menjadi surprise kami, nggak nyampe 6 bulan atau 7 bulan gitu kami bisa mendapatkan sesuai yang kami harapkan ya gitu. Itu alhamdulillah banget gitu. Semua terwujud dengan begitu cepatnya, artinya tidak ada sesuatu yang nggak mungkin gitu ya gitu. Alhamdulillah. Sibuk itu memang ini ya pilihan. Cuma bagaimana kita bisa menyeimbangkan dalam hal butuh waktu. Jadi kuncinya memang kalau saya tetap keluarga itu adalah nomor 1 ya gitu. Nomor 1. Kenapa? Karena tanpa mereka ataupun doa mereka usaha ini tidak akan pernah bisa seperti ini. Jadi memang harus seimbang. Kapan saat saya harus membagi waktu untuk usaha, kapan saat saya harus membagi waktu untuk keluarga. Harapannya kita tetap menjadi yang sosok yang rendah hati gitu, menjadi manfaat ya, kebermanfaatan gitu untuk lingkungan sekitar, masyarakat gitu. Dan untuk ke depan juga kita harapannya pengen punya pabrik ya, amin, insya Allah gitu, bisa menjadi perusahaan frozen food gitu, karena memang kami fokus untuk saat ini di frozen food. Harapannya semoga kita manfaatnya semakin meluas.